Oh gitu ya. Nah, persoalannya mungkin yang bilang jangan ke kiri, ke kanan dulu belok, itu nggak ada. Karena ini perintah presiden. Iya. Karena yang menteri yang gue tanya, Mas ini perintah presiden, so what? Pasti mau kok. Masalahnya menterinya itu tadi. Nggak berani against. Iya. Senang. Siap Pak, oh ini perintah. Lo perintah memang harus dikerjakan. Kalau kita sampaikan, siap Pak, tapi saya minta waktu. Saya akan buatkan Pak, alternatif 1, 2, 3, plus minusnya Bapak putuskan. Kan gitu. Ya aku sih kebayang kalau negara dikelola hanya untuk satu orang yang berbicara seperti itu, yang ngeri banget gitu. Ya ini yang Maksudnya terjadi sekarang. Makanya ngeri. Kalau enggak gue dicopot dong. Kan udah ada contoh dicopot. Itu sebetulnya yang tanggung jawab siapa sih? Menteri investasi lah. investasi. Siapa? Kalau Anda nggak punya itu, saya nggak dikasih, saya nggak bisa kasih usulan mitigasi kalau terjadi kasus sosial, gimana caranya, nggak tahu. Iya betul. Itu nggak ada sampai hari ini, minimal gue belum dapat, padahal saya udah minta ke Bambang Susantono waktu itu, dia belum ada. Karena memang belum dibikin kan. Mungkin. Orang amdalnya aja begitu, aku nggak ngeri. Itu ceritanya. Sementara Mas Bambang Susantono-nya udah nggak tahu kemana mundur kan? Masih utusan khusus presiden. Ya, luar ya tapi Makanya Prabowo tuh pinter. Yang dikirim itu Gibran dulu. Biarin dia berasa di sana gitu kan. Ya kan tanah dia itu, tanah keluarga dia. Hah? Gimana? Yang di IKN itu kan tanahnya Hasim. Oh. Ya itu hutan produksi sih. Ya. Nggak ada masalah itu. Tapi persoalannya itu, mindahnya itu. Gila. Nggak bisa. Masa cuman duduk di glamping glamping, glamping duduk pakai itu. sarung, dia lihat gini, oh pindah sini. Kan nggak gitu. Nggak ada studi apanya itu belum selesai ya? Nggak, yang terutama yang sangat gue perlukan tuh studi antropolog. Karena apa? Saya diskusi sama ahli-ahli antropologi, harus ada. Ya mindahin orang. Yang resmi ya, studi resmi. Kalau studi itu banyak, profesor-profesor antropologi UI bikin, yang Mula Warman bikin, tapi kan yang resmi IKN itu mana? Mungkin udah ada, tapi saya nggak. Padahal kan di wartawan itu kan dia menunjuk, oh ini lapangan bola nanti di sini, ini di sini, ini di sini. Kan harusnya itu sebenarnya mereka bisa belajar dari kasus transmigrasi Lampung tahun 80-an kan Bisa. sebenarnya kan. gimana, Mas? Ya kan banyak masalah juga yang orang pikir mindahin orang desa ke sana plek gitu kan. Tapi itu nggak segampang itu mindahin orang. Ini berapa ribu? Dulu transmigran nih Kalimantan Tengah, kebetulan gue terlibat tuh tahun berapa, gue masih muda nih. Sekarang juga berjiwa muda sekarang. Waktu itu di sana itu yang tanahnya bagus Kalimantan Tengah nih, dijadiin kebun sama babe kita dulu. Yang ini yang gambut dibuat transmigrasi. Jadi nanam apapun nggak bisa di gambut, itu kan. Lo tahu nggak makannya apa mereka? Pohon itu disesek kulitnya, kan ada kulit kerasnya, di dalamnya ada tepungnya itu. Ada tepung. Itu namanya gaplek, dijemur direndam seminggu, dijemur berapa hari, rendam lagi sampai jadi empuk, bisa dimakan, direbus. Itu baunya pesing. Gua berminggu-minggu kalau ke sana makannya itu. Karena Indomie waktu itu satu bungkus 600 perak, itu mahal banget dulu. Nah, jadi makan itu. Nah, itu transmigrasi. Ya itu tadi, karena nggak dipikir. Ya, itu dia. Nggak bisa tumbuh. Ini juga kebanyak gitu, kalau belum ada apa-apa lu nggak ada pasar. Iya. Nggak ada apa-apa. Mereka mau belanja apa lu? Nah, Masuk justru apartemen itu. nggak ngapa-ngapain. Gua kan nanya, Mas Agus kan udah 6 kali ke situ. Nah, Mas Agus tuh nginep di situ juga? Di Balikpapan. Oh, nginepnya, bukan yang di lokasi 1,5 situ, bukan jam, 2 jam. Nggak ada, nggak di mana. glamping situ enggak. Enggak lah. Oh, jadi bolak-balik. Kalau gue bawa pas pampres, gue di situ. Balik di Balikpapan. Gue nginep di Balikpapan. Kan 1,5 jam sampai situ. Ke titik 0 itu. Bangun. Waktu itu belum jadi. Gue udah males mau lewat tadi. Gue takut aja kan. Nah, itu gue penasaran. Nah, waktu lo di situ itu lo diskusi sama pejabat-pejabat situ nggak seperti apa? Iya, Kondisinya ada harus pejabat, seperti ada apa, pejabat gitu-gitu. KLHK di situ. Kan ada Semboja itu ada tempat pembibitan sama teman-teman daerah, gitu kan. Ya kita diskusi sampai ngeliat. Pertama kali gue ke situ bareng Pemret. Kita nyebrang pakai perahu. Terus perahu gua kandas pula kan. Terus di depan itu kita ngeliat, jangan berenang, awas buaya marah. Kalau buaya darat kita bisa bersaing ya. Nah, buaya marah gimana kita Buaya bersaing? darat kita masih bisa negosiasi. Bisa. Kalau ini, Sesama buaya darat kita bisa saling menghormati. ini lo lawannya dinosaurus, men. Gitu. Gila ya. Jadi gue setuju, tapi jangan cepet-cepet gitu loh. Karena di negara lain juga gagal. Iya. Enggak. Ya Andrinov pasti udah cerita banyak soal itu. Karena dia yang idenya dari dia nih.
Iya. Dia udah nggak bisa ngomong, jadi maunya berdoa aja. Ya mari kita berdoa. Berdoa, Gua juga itu. berdoa. Kan gue udah kasih tahu, udah gue bikin di Change.org segala macam udah bikin. Nah, ini barusan gue juga baca, akhirnya Pak Jokowi juga mengeluarkan pernyataan, bro. 17 Agustus itu juga IKN itu baru jadi cuma 15%. Akhirnya dia Katanya 80 sekian persen. akhirnya dia realistis juga ya. Iyalah, dia kan ke sana lihat setiap saat. Oh ini bisa. Gimana? Mungkin mana bisikin bisa Pak, itu cuma gitu. Nah. Oh itu berarti kan dia sebetulnya si Babe ini korban yes man tadi itu ya? Atau Iya. sebetulnya itu keputusannya dia itu udah otonom Ya aja? kan gini loh, pimpinan kan bilang, gua mau ke kiri. Kan kita mengusahakan supaya dia ke kiri kan. Tapi kita bilang, Pak bentar Pak, kalau ke kiri, lu mana tambah jauh, mendingan kita ke kanan dulu belok. Oh gitu ya. Nah, persoalannya mungkin yang bilang jangan ke kiri, ke kanan dulu belok, itu nggak ada. Karena ini perintah presiden. Iya. Karena yang menteri yang gue tanya, Mas ini perintah presiden, so what? Iya. Kan harus bilang kita Pak, harusnya kan gini. Kalau dibilang, Pak ini tolong ini begini, siap Pak. Harusnya kan enggak. Ada yang mengerjakan satu orang itu, siap Pak. Dapat tidak siapa Pak minta waktu 1 bulan, saya akan bikin studi 3 alternatif. Nanti saya presentasikan ke Bapak, silakan Bapak pilih. Mungkin Mas Agus Ya itu udah dipecat. Si menteri yang Iya, itu dipecat. udah ada presiden itu, orang-orang yang sekitarnya. Salah satunya yang Jonan tadi itu yang masalah itu kan. Ya kan dia yang minta saya presentasikan. Ini silakan mau yang mana. Oh iya. Pasti mau kok. Masalahnya menterinya itu tadi. Nggak berani against. Iya. berani. Bapak senang. Siap Pak. Oh ini perintah. Lu perintah memang harus dikerjakan. Kalau kita sampaikan siap Pak, tapi saya minta waktu. Saya akan buatkan Pak alternatif 1, 2, 3 plus minusnya Bapak putuskan. Kan gitu. Ya aku sih kebayang kalau negara dikelola hanya untuk satu orang yang berbicara seperti itu, yang ngeri banget gitu. Ya ini yang Maksudnya terjadi sekarang. Makanya ngeri. Kalau enggak gue dicopot dong. Kan udah contoh dicopot. Iya itu tadi. Andrina dicopot. Iya. Justru orang yang berani seperti itu semua ya hilang satu-satu ya. Hilang satu-satu. Optimis nggak Mas Agus setelah diganti sama ini? Ya, apakah dia Pak meneruskan Bas. nggak ini? Pak Bas bisa nggak tuh datengin investor? Lah, Waduh, investor mah udah lupakan. investor udah lupakan. Enggak, gini ya, dimanapun dipenjuru nama investor itu cari duit, untung. Ya. Begitu dia datang lihat lahannya mah ini. Ini Pak. mau ke Dubai loh. Udah berangkat. Nah, ya itu. Terakhir. Ya mau cari apa lagi orang Dubai kan? Ya udah kita akalin. Terakhir, ini terakhir masih ada harapan nggak? Ya, berkali- Pulang bawa Ya Dubai karena Dubesnya kan sahabatnya Pak Presiden. Ya. Udah lama nggak diganti-ganti itu. Nah jadi dia mau ke sana kali dapat masjid, dapat jalan tol gitu kan, mungkin mau lagi ke sana. Ya nggak ada lah. Gitu. Tinggal berapa hari gitu terus Berarti orang-orang kayak kita gitu cuma dapat cerita aja ya? cerita aja. Oh. Nah, gue buka situ katanya belak-belakan. Iya. Kan yang tanggung jawab bukan gue, kalian Ya. berdua dong. Erwin. Nah, jangan gue yang Yang paling tua yang tanggung jawab. Gimana Mas? bukan gue. Ya udah, ayo buka-buka di situ ya. Udah tanggung kita nih. Ya. Gimana, Mas? Aduh, habis kita udah kepala kering. Yang Gitu. Kan ya, yang penting kita nggak nyari proyek, nggak pengen apa-apa. Iya. Kan kita kan berharap tetap itu kan bisa jadi KN Indonesia tetap ya, jangan sampai tiba-tiba Oh ntar iya, semua. tapi kan kita Iya. berharap positif Iya. betul. Tapi kan kita lihat kenyataannya seperti itu. Nggak ada investor mau cari ke Dubai lihat begini, gue mau bangun apa? Terus yang mau ke sini, terus duit gue IRR-nya berapa? Kalau nggak salah ada yang komentar fase kedua nanti investor datang. Dari mana? Pokoknya jadi dulu lah infrastrukturnya, pasti baru bisa ditawarin. Itu kalau jadi investor nih, lu mau dapat duit di sana dari mana? Dari tadi bikin red light tadi. Gua duluan itu. Udah gua. Kan usulnya nih. Iya, nggak ada yang mikir itu, belum kepikir itu. Pasti ramai. Kalau sama Heru nanti akan banyak deltit. Nah, itu. pasti banyak. Aduh, celaka ini. Optimis nggak Mas Agus nanti ini 17 Agustus ini? Alah, Enggak ya? gimana? Kan suruh ngusahain berapa ribu truk tuh, apa bus? Iya. Busnya harus listrik. Emang ada bus listrik di sini sekian banyak. Paling kan nanti bus listriknya 10 di depan, yang belakangnya bus biasa. Oke. Tapi nggak. Kan nggak ada duitnya. Yang suruh ngusahakan BUMN tuh busnya. Nggak dikasih duit. Pakai apa? Ngirimnya kan pakai duit. Ini sih kalau akhir-akhirnya
bisa kayak Sri Lanka di Indonesia nih semua nih. Itu yang saya sudah B2B ingatkan kan. berkali-kali. Iya. Iya. Kan semakin banyak proyek-proyek dari Cina kan. Jalan Iya. tol yang itu Samarinda itu juga sebagian Cina. Oh, Samarinda Balikpapan itu sebagian Cina, nanti mana lagi? Banyak. Nggak, kan presiden kan menargetkan 17 Agustus nih. Nah ini masuk akal nggak sih? Enggak lah. Berapa sih undangan? Nggak tahu terakhir berapa. Terakhir kan awalnya minta 8.000. 8.000 ya. Turun 6.000, turun Bambang Susantono nggak salah 3.000 atau berapa. Terus turun lagi. Nggak tahu sekarang terakhir berapa. Dan situasi begini juga jiper juga pasti. Kalau misalnya, oke kita let's say 1.000 lah ya, 1.000 undangan. Itu nginepnya di mana ya Mas? Itu tadi saya pernah nanya kiri kanan teman-teman TNI di kapal. Gimana? Nginepnya di kapal. Kapal. Kapal itu katanya nih muat 700 orang. Oke. Lu dijajarnya kayak ikan habis dipancing itu. Terus kalau beol gimana? Kan toiletnya terbatas 700 orang itu. Bangun pagi-pagi lu kebelet semua. Tapi kayaknya perlu sih. Itu kan biasanya diundang pejabat-pejabat kan. Iya, Ya, makanya. biar Nah, kalau pejabat pejabat ngerasain. enggak, pejabatnya pasti di hotel. Oh. Ajudannya kan udah ngatur. Hotel Samarinda, hotel Balikpapan kan deket tuh, cuma 1,5 jam. Oke. Nah yang kroco ini di mana? Kan tenda nggak mungkin. Enggak, Nah di yang kapal. kroco itu level apa? Pejabat. Ya, Kalau undangan, wartawan, Undangan, ASN, wartawan, wartawan. kecuali ada hotel atau ada saudara di Balikpapan bisa. Makanya lo kalau dapat undangan lo 17-an di sana, Mana? syok lo. Tidur di kapal frigate itu katanya muat 700 orang tuh kapal. Kita nggak bisa seminar. Itu kan dijejer kayak mau di kuburan massal itu kan. Oh, iya. Udah deh. Ke toilet yang repot. Ya paling nyemplung ke laut. Ada buaya darat tadi itu ya. Kok jadi mikir itu supaya bisa itu apa ya? Bisa dijual ke investor susah ya Nggak sekarang. ada. Makanya Investor ya. di mana-mana itu harus ada infrastrukturnya dulu. Jadi dia bisa ngitung. Kan dia pasti tanya, ini berapa penduduknya? Nggak ada penduduknya kan? Nggak ada. Yang kalau datang ke sini ASN. tamu, ini siapa aja pindah sini, tamu kira-kira per bulan berapa? Kan bangun hotel dia mesti ngitung Iya, okupansinya. iya. Masa si beruang madu yang masuk kan nggak mungkin. Makanya. Pakemnya nggak ada itu. Udah harus bangun infrastruktur dulu, baru lu tawarin ke orang. Kan, tapi kan ini bergaya tapi nggak punya duit kan? Nah, iya itu Nah, dia. ada investor, kirimlah menteri sana. Dapat kita 1.000 investor tertarik. Kan dikumpulin dikasih makan, datanglah orang-orang itu gratis. Oh, Gua kan kayak berdoa, mantan PM Inggris siapa namanya? Ya si Tony Blair. sudah. Tony Blair kan awalnya kan Tony Iya. Blair kan? Masih. Masih. Oh ini begini Masih. nih, kan dia dibayar. Dibayar. Dia nggak peduli. Nah kita diundang di sana juga. Gua dulu sering kalau zaman sekolah, gua ada delegasi Indonesia Chamber of Commerce mau ini. Oh datang kita mau jadi sopir kayak apa, kan dibayar. Itu sama datang. Oh iya kasih bikin buklet itu mal. Bagus ya, saya tertarik. Nanti one on one meeting. Terus dia kontak loh temen dia, partner dia kayak pejabat sini tanya. Nggak ada apa-apa, ada buaya. Nggak jadi dia. Itu sebetulnya yang tanggung jawab siapa sih? Menteri investasi lah. Investasi. Siapa? Jangan malu lo. Oh iya. Jangan malu lo. Menteri investasi, menteri koordinator investasi juga kan. Kan yang bilang mereka, ada nih investor. Presiden lah, mereka datang ke rumah saya. Maksudnya apa tuh? Kan pasti tertarik. Tertarik. Cuma kagak mau bayar. Tertarik sih. Minimal tunggu jadi dulu lah itu. Iya, ya. tertarik sih. Ini kan lu ditawarin perumahan mewah nih. Wah, dikasih brosur bagus apa Memangnya Diundang. bule-bule atau investor itu nggak lihat nih tanahnya seperti apa sih? Wah, ini jangan rontok nih, gue lagi tidur. Gitu kan. Padahal kan udah di TV kan udah bilang kan, besok harga naik loh tanah. Iya, ya itu Iya. supaya cepat beli loh. Lalu tanah orang yang nggak jelas. Besok ada apa? Ada sepatu menancep di sini lo mati lo. Makanya tambah-tambahannya dengan Kepresnya lagi ya 190 tahun. Nggak akan ada yang datang. Mana 90 tahun itu terus kayak situasi kayak gitu datang? Enggak lah. Ini Mas Agus, ini jujur banget tuh. 190 tahun ada cerita positif nggak sebetulnya? Nggak ada juga. Nggak ada. Ya kan mengingat negara-negara lain misalnya Vietnam, Cina, tanahnya gratis atau berapa persen itu berapa tahun gitu. Ngikut, tapi jangan lupa mereka punya infrastruktur yang bagus. Iya. Juga iklimnya tidak korupsi tembak palanya. Kita kan nggak ditembak. Masukin penjara 5 tahun, 2-3 tahun beres, tapi selama 2-3 tahun itu balik ke rumah, balik lagi hari weekend kan. Duitnya disita buat negara ada berapa? Kagak tahu kita kan. Wah, negaranya Mas Agus rock and roll banget ya. Iya.
Gue sih ngikutin pertanyaan lo. Oh, kalau kita kan tinggal, kita kan di Konoha, men. Pertanyaan dia, Gue di Wakanda. Pertanyaan dia. Gue di Wakanda. Oh, Mas Agus di Wakanda. Iya. Gila nih kalau kita ngomong Indonesia sih nggak kelar-kelar sih. Nah, Oh. jadi kan. Kalau gue dari tadi sama Mas Agus ngomongnya Wakanda sama Konoha, oh lu tinggal di situ. Iya kita 2004 emas, enggak sih, Seng aja kagak kali. Oh. Indonesia Seng 2045. 2045. Ya kan sama kayak di depan tulisannya. Gue pikir emas, Ya, ini bukan Seng. 2045 sih. Jangan kan perunggu Seng yang bekarat itu nggak dapet lo. Aduh. Ketawa semuanya. Makanya. Tadi tanya gitu kan jadi gimana? Diem semua nih. Iya, makanya gue mau nanya sampai brutality, men. Kasihan teman-teman kita gitu, anak-anak, aduh tambah. Kan anak kita lah. Iya, Ada namanya bayangan anak-anak buat kita. Gen Z, buat apa sebetulnya sih? Gini. Gimana? Gua punya anak Gen, di atasnya Gen Z itu apa? Gen X. X dong. X itu aja udah nggak bisa diatur. Oh kalau itu Alpha di bawah Gen, Alpha di Gen bawah. di bawah. Iya. Kita Ya bicara umur dulu. 30 ke atas kan X ya. Iya, X. Nggak bisa diatur, mau dia juga gitu. Jadi gua mau ini, gua mau itu, ya udah kita orang tua nggak bisa. Zaman dulu kalau kita ngelawan, tabok, ikat pinggang kita pecut kita, Seret, kan. iya. Nah, kita nggak ada sih. Nah jadi dan dia semuanya gini. Dulu ada apa? Posma di mahasiswa, sekarang nggak ada. Nggak ada. Coba anak-anak itu suruh nentuin apa? Nggak bisa. Iya benar. Iya benar. Nggak bisa. Pernah mereka berkelahi? Enggak. Berkelahi keroyokan. Kita berdoa, berkelahi gebuk-gebukan, besok sambung lagi, lepas gigi satu, kan gitu. Sampai sekarang masih hidup tuh orang-orang yang sekarang gelut sama gue ketawa-tawa. Tapi bener tuh yang kita pernah dulu tapi kita masih Iya. jadi sahabat sampai sekarang kalau ketemu wah kayak udah saudara itu. Ada malah. satu tuh terkenal lah, salah satu pemret teman gue SD. Dan dia rada bego gitu. Terus gue nego bagus Ya, terus. orangnya nonton nih, orangnya harus nonton. Dua apa namanya? Gue juara terus gitu, dia kan mau nyontek, gue giniin kan. Dia ngajak berantem, kita berantem belakang. Berantem kita baru. Nggak apa-apa. Kalau zaman sekarang itu nggak berantem, tapi marah-marahnya lewat Ini. lewat TikTok apa banyak yang marah-marah. Jadi kan. gua khawatir- Makanya jarang demo kan sekarang kan, Iya. karena ada penyaluran di sini kan. Saat itu sama nggak ada yang bayarin. Dulu ada yang bayarin sampai 1 T. Karena nggak ada. Oh, iya. Mas Agus, terlintas aja nih. Sebenarnya kan duit tambang kita banyak. Itu bisa nggak sebenarnya buat nolong Ya itu bisa lah kalau dari- itu bener bisa. Makanya semua bisa. kan. Karena Hah? kita kan korupsinya tinggi banget. Nah, itu dia kan. Coba lu lihat siapa yang punya tambang. Nggak berani ngomong kalau gue ini. Iya. Nah, Gue mau bahas ini deh sama Mas Agus nih. Gue baru inget gue ngeliat di TV dia. Judol, judi online. Ini kan lagi marak tuh. Lagi ya, banyak. Judol kan penyebabnya pinjol. Iya. Nah, iya makanya menurut pandangan lu gimana, Mas? Nggak bisa, gue udah bilang ke OJK setiap bulan, setiap tahun gue diundang OJK rapat itu, gue udah sampai pinjol. Ya mas ini kita yang ngawasi ada 100-an, tapi yang ribuan nggak ada. Nah, terus kalau orang itu nggak usah dibayar, lu gimana? Nah, jadi lingkungan dekat gue kena itu, termasuk salah satu OB gue kena. Ya banyak orang-orang kayak Ya. gitu, yang main segitu-segitu. Iya, karena judol itu kan dia main di tanah, kling, dia di HP situ. 2 kali menang. Orang pegawai KPK aja main, halo main-main. Lu enggak. Kan main gini nih, 2 kali menang, dapat, seneng kan? Main 3 kalah, 4 kalah, muncul, celing. Ini ada pinjaman gampang ini ya, muncul dia, duitnya langsung, masuk udah, main lagi dia. Terus, sampai ada yang sampai 50M. Ya. Gila. Iya, pegawai menengah BUMN kabur. Ini percaya nggak kalau saya sih katanya ya gitu bahwa ekonomi Indonesia juga sekarang nggak bergerak karena sebagian besar ya duit-duitnya itu kesedot ke sana, daya belinya orang sekarang ada pinjol ada apa dia nggak bisa beli baju. Ya berarti ada Dia nggak solusi bisa beli. nggak? Atau ada pemikiran lain misalnya? Gini, Menurut lu ini gimana? kita bilang soal judol. Iya, Judol. Ingat nggak? Lu belum lahir pasti. Lu kan lahir tahun berapa? 80-an. Iya. Dulu gubernur kita Ali Sadikin Iya. bangun Jakarta pakai judi. Iya. Gue masih, Gue baca tapi Mas, Copacabana lah apa gitu. Lo pas ke Pakabana gua masih main. baca usar-usarnya lo pasti. keluarga aku ya kita akuin lah Chinese itu kan di Iya, mana-mana judi iya. kan zaman dulu kan. Ya, karena itu tradisi Chinese. Chinese. Nah, jadi dulu itu jadi judi dipajekinya tinggi banget uang itu untuk bangun Jakarta. Nah sekarang daripada gitu pemerintah nggak ada apa-apa, udah jadiin aja judi itu. Gua terlepas dari agama ya, Iya. gua bukan ulama juga.
Karena ini kan kita baru cuman diskusi. Iya, karena Malaysia ada ketinggalan. Singapura ada. Di Mesir, tempatnya sekolah Al-Azhar, ada. Ngerubah undang-undang dong? Hah? Ngerubah undang-undang? Iya, rubah undang-undang bisa sehari kalau presiden mau. Ya. Oh Nah, iya. ya kan, jadi Regulasi semuanya ya? iya, kan itu haram. Yang kita sekarang lagi nunggu, ya ini gimana? Haram yang nggak bisa haram itu kan fatwanya MUI. Kita tunggu nih, apa, meskipun itu haram secara agama. Saya nggak bahas soal agama karena bukan hak saya. Tapi maksud gua, ya udah jadiin aja, pajakin tinggi buat bangun. Iya buat. Kan nggak- Nah kan cara ngaturnya gimana? Kan kalau Ya, zaman dulu aturannya kan di nggak ada luar. online. Iya. Aturannya tinggal diatur. Kan kalau aja sekarang sebenarnya. kelas bawah main, kalau dia taruh di pulau mana, ya kan? Kayak di Genting orang Malaysia kan nggak masuk. Tapi kan online gimana? Yang judulnya ini kan? Ya online urusannya Budi kan- Ari lah. Ini kan Oh. online sebenarnya bisa di stop Bisa juga di-stop. sebenarnya. Kan gampang. Oh, Budi Ari aja orang adminnya, passwordnya aja admin 1234 suruh ngatur judul. Nah, ya artinya kan kewenangan menteri kan. Oh, iya, Itu iya. masukin, dia kan tahu. Mereka tahu pasti di mana. Ingat kasus Sambo? Iya. Nah, itu kan tahu semua. Berhenti waktu itu. Iya. Nah, jadi artinya kan ada tahu kalau mau berniat. Cuman Kalau masa- enggak bikin susah. Kan orang bilang soalnya kalau dibikin resmi, setoran itu kan nggak ke kantong, ke negara. Lah, ya ke Kalau negara, seperti ini iya. kan, kalau seperti Guys, ini kan setoran. tumben episode ini berani doi. Oh, harus ada partnernya. Biasanya cuma gue yang berani dia enggak. Minum-minum aja. Iya, kalau Sekarang gitu. Makanya sekalian, orang gue bingung waktu conference UN conference di Mesir, gue lihat, ih ada kasino, banyak. Oh, iya. Ya kan, di hampir semua negara, di Dubai ada. Terus gimana? Mas Agus udah ini, udah bilang ke yang berwenang. Gue udah Kasih. ngomong di media, Nah, terus ada tanggapan nggak gitu? tahu, diam aja semua. Pada nggak berani kan. Oh, Gue iya. selalu bilang, saya bukan ulama, saya tidak tahu agama. Tapi itu adalah, Ada salah satu solusi lah. iya gitu. solusi, mau nggak? Sehingga yang bawah ini nggak mungkin main kan. Judi online matiin. Ya judi online matiin semua. Itu kan kita ada polisi, ada matiin. Dan yang mereka Oh bisa dari situ juga bisa sebagian juga buat bangun IKN bisa tuh. Ya bisa lah, bisa lah. Tapi judi ini di Indonesia, dia nggak cuma online loh. Kalau ke kota-kota kecil, di pinggir-pinggir jalan, di lapak-lapak itu Coba ada kok. teman-teman kita dari Sumatera Utara, judi karo kan gitu. Masih ada. Bantingan. Main golf mungkin kan kalau nggak ada dirinya nggak seru. Iya, jangan kosongan lah. Ih, kosongan nih. Ya Diatur- cepet-cepet nggak sebenarnya apa-apa. diatur aja. Kalau judi online ini sebenarnya sasarannya malah Orang kelompok kecil. menengah bawah, betul. Lo dulu yang pinjol itu dipakai untuk BUMN itu semua pakai. Buat apa? Cash flow biar kelihatan bagus. Ya. Habis itu balikin. Biar cepet masukin lagi. Dipakai. Tapi itu ada izinnya yang dari OJK. Kan ada yang cuma daftar aja nggak ketahuan. Iya. Nggak berani, ya udah. Kalau nggak berani tadi door gitu sama matiin semuanya. Makanya dari dulu gua bilang, udahlah, Menkominfo itu kita bikin engine sendiri, jangan nempel ke Google. Anak-anak di selokan. Nggak, ini bakal panjang lagi ngomong kayak gini nih. Aduh, Terakhir. kita bicara, ya masa sekelas menteri pakai Gmail? Rahasia Bukan, negara yang- kalau Mas Agus ngomong Menkominfo gitu, gue jadi ngebayangin mukanya abang kita Budi Ari gitu loh. Udahlah. Kita kan sama-sama kalau gitu kan. Jadi gue bilang udah bikin aja sendiri. Itu anak-anak yang di selokan Jogja. Ya. Itu kan hackers. Iya. Yang bilang gubernurnya loh bilang ke Iya. gua langsung, "Mas, hacker paling top di dunia itu ada di Jogja." Itu gubernur ngomong. Terus kapan itu beberapa kali gua terbang dari Eropa, sebelah gua tuh mahasiswa dari Belgia, dari Belanda, dari Jerman. Gua tanya mau kemana? Mau ke Jogja. Ngapain? Saya mau internship. Gua pikir kan di UGM. Iya, Gimana? iya. Enggak, di mana? Di selokan Jogja. Iya. Di mana? Oh, hackers. Dia mau belajar. Jadi hackers kita itu hebat-hebat, tapi kan gamers. Iya, iya. Jadi itu harus dimanfaatkan secara positif ya. Makanya saya bilang, udahlah pakai itu untuk jagain kita semua. Bayangin, masa server kita nggak ada backupnya itu kan. Gue bilang, lo cek itu proyek, siapa yang pegang, PPK-nya siapa, tahun berapa, budgetnya berapa, cek. Pasti di scope of works-nya ada, cuma nggak dibangun. Mas Agus, nih terakhir nih. Ada pesan-pesan yang positif atau negatif buat pemerintahan yang akan datang deh. Udahlah, kita cut off aja. Kalau kita apa namanya investasi kan cut rugi lah. Cut rugi. Udah cut rugi loss aja, aja, cut cut loss. loss dulu. Kedepannya Kita mau yang kita baru. baik. Buat pemerintahan Prabowo nih nanti
yang permintaan kita, saya sebagai manusia biasa, orang biasa, Mana kamera mana sini? ya, sebagai orang biasa, saya minta pada presiden yang akan datang, pastikan nggak ada korupsi. Dari sekecil semua, tapi naikkan gaji polisi, tentara itu ngadu nyawa. Sebetulnya uang yang dikorupsi itu gaji itu cukup untuk naikin gaji itu. Karena maksudnya mungkin hitungan kasar bodoh saya 40% dari APBN berapa sekarang? 3.000 triliun atau berapa triliun? 2000 sekian. Ambil aja 40%. sekian. Zaman Orde Baru 30% Pak Mitro ngomong. Nah, Itu sekarang IKN kelar, infrastruktur kelar, gaji semua pegawai kelar. Kalau Judi nggak ada. Judi nggak ada, betul. Udah judi ada, tapi di tengah laut yang orang kecil nggak bisa ke sana mesti naik ketek. Ya di situ. Ya. Kalau orang itu kan bisa private jet, nah di situ boleh bangun VIP bandara. Jangan di IKN, kan ada Balikpapan, ada Samarinda, ngapain? Yang ada ngerusak habitat binatang di situ. Oke guys. Hah? Udah? Oke, Sampai udah, besok pagi gue jawabannya. Mas Agus, thank you ya. Mas Agus, thank you. Ciao. Gitu dong.